Halo semua, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Puji Tuhan, saat ini kembali lagi dalam YouTube channel Encik Tika Maniku. Dan saat ini Encik Tika rindu untuk membahas kembali dalam Bina Anak Pelajaran 27 Sinode Gemim. Dan untuk pembacaan di saat ini terdapat dalam kitab Markus pasal 10 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Kiranya kita semua dapat membaca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Nah, dalam pembacaan kitab Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16 ini dituntun dengan tema Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, ada yang pernah dengar cerita ini? Nah, kalau anak-anak yang sebesar pasti seberapa kali kan dengar cerita ini. Nah, adik-adik, pada suatu kali Tuhan Yesus pergi ke Yudea. Nah, orang tahu bersama bahwa Tuhan Yesus ini pekerjaannya apa kote? Nah, pekerjaan Tuhan Yesus adalah memberitakan firman Tuhan. Toh, Tuhan Yesus pada waktu itu pergi ke Yudea. Nah, banyak orang tahu bahwa Tuhan Yesus akan datang ke Yudea pada waktu itu. Nah, orang-orang ini adik-adik, orang datang cepat-cepat. Hei, Tuhan Yesus ada mau datang di Yudea. Mari jod orang pergi. Subaku panggil orang semua mempersiapkan diri, lah yang lari-lari, toh, lah yang jalan cepat, karena orang tahu Tuhan Yesus mau datang. Nah, adik-adik tahu kalau Tuhan Yesus datang, banyak orang pasti yang akan datang berkumpul. Apakah itu dia sehat atau sakit, karena orang tahu Tuhan Yesus ini selain memberitakan firman Tuhan, Tuhan Yesus juga dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, perbuatan-perbuatan yang ajaib, yaitu menyembuhkan orang sakit, atau orang lumpuh disembuhkan, orang mati dibangkitkan, orang buta bisa melihat. Tuh adik-adik, banyak perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan Yesus boleh lakukan. Nah, itu dorang dengar. Nah, pada waktu banyak orang itu akan menemui Tuhan Yesus, sampai ada perempuan-perempuan, tuh mama-mama, rupa dorang enci, dorang bawa dorang pe anak-anak pada waktu itu. Kendati kasiang, mari jo adik cepat-cepat orang pergi. Baku hela kasiang dorang, supaya dorang mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Adik-adik bayangkan, banyak sekali orang itu. Kalau mama-mama pergi kong dorang pe anak ada sekitar 2-3 orang ataupun lebih, banyak ini dorang mau baku hela kasiang. Mau pergi baku dapat dengan Tuhan Yesus, karena dorang tahu tuh Tuhan Yesus begitu banyak melakukan hal-hal yang luar biasa. Nah, tiba saat itu adik-adik, ketika dorang sampai tuh, dorang baku dapat dengan Tuhan Yesus pada waktu itu, dorang dapat lihat, aduh sana tuh Tuhan Yesus. Baku hela kendati tuh yang dorang pe anak-anak, apalagi itu mama-mama. Nah, sampai di sana Tuhan Yesus ada bersama dengan Tuhan Yesus pe murid-murid. Nah, Tuhan Yesus bersama dengan Tuhan Yesus pe murid-murid pada waktu itu, di mana kota Encik bilang tadi? Nah, di Yudea. Nah, ketika anak-anak itu sampai dengan dorang pe mama-mama, orang-orang banyak itu, tiba-tiba adik-adik, ini Tuhan Yesus pe murid-murid ini dapat lihat ini anak-anak, DP mama-mama ada bawa, ada hela-hela. Karena banyak sekali orang pada waktu itu, Tuhan Yesus pe murid-murid, badeka Tuhan Yesus pe murid-murid kasih stop ngoni, nih boleh masuk di sini, nih boleh datang di sini, anak-anak nih boleh. Nah, jadi Tuhan Yesus pe murid-murid itu larang itu anak-anak nih boleh badekat Tuhan Yesus, karena anak-anak murid-murid Tuhan Yesus berpikir anak-anak ini tuh rusuh ribu tuh, dorong sobat pikir aduh mau ganggu ini Tuhan Yesus pasti. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, ini Tuhan Yesus dapat dengar, ini DP murid-murid ada marah kasihan ini anak-anak, nih boleh ngoni badekat-badekat di sini, nih boleh datang di sini. Tiba-tiba Tuhan Yesus mendengar apa yang Tuhan Yesus ada bikin. Tuhan Yesus marah DP murid-murid. Tuhan Yesus bilang, jangan ngoni larang pada orang mau datang kamari.
Tuh, karena anak-anak ini adalah apa? Dorang yang punya kerajaan sorga. Nah, coba torang kang adik-adik, ada saat itu ada adik anak banyak datang, kong tiba-tiba torang dapat marah. Torang perasaan bagaimana? Sedih kang. Nah, Tuhan Yesus marah pada murid-murid. Karena DP murid-murid ini melarang itu anak-anak mau datang pada Tuhan Yesus. Tetapi adik-adik tahu tuh, Tuhan Yesus begitu mengasihi pada orang. Ada itu lagu Tuhan mengasihi anak-anaknya, dipeliharanya, dijaga selalu. Ada banyak kang lagu-lagu tuh, Tuhan Yesus cinta anak-anak di dunia. Jadi Tuhan Yesus itu cinta anak-anak bukan karena dia kulit putih, bukan karena dia rambut panjang lurus. Tuh, Tuhan Yesus cinta semua anak, berarti dia kulit hitam, kulit putih, rambut lurus, rambut keriting, pendek, tinggi, kurus, gemuk. Tuhan Yesus sayang semua anak-anak yang ada di dunia. Nah, oleh sebab itu sampai Tuhan Yesus marah DP murid-murid. Biar cukup dorang datang pak kita, karena sesungguhnya anak-anak ini adalah dorang yang punya sorga, dorang yang punya sorga. Tuhan Yesus bilang pada murid-murid. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, karena orang tahu sendiri anak-anak itu sifatnya jujur, polos. Itu yang bikin sampai Tuhan Yesus sayang itu anak-anak. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kadang dalam torang kehidupan kang, torang jaga lihat itu anak-anak yang babakalai kang. Nah, anak-anak babakalai ini rupa inci kasih contoh, Roni dan Indah bakalai tuh baku rampas pensil misalnya di sekolah. Tiba-tiba sudah kupukul Roni, so pukul Pak Indah. Kong Indah so manangis, Indah so balapor pada mama di rumah. Tuh, tiba-tiba sore baku kumpul bermain, kage-kage Roni dengan Indah so baku bayi. Roni dari jauh so Pak Indah sini kok Indah. Indah bilang, Roni, tiba-tiba so baku bayi. Itu anak-anak, sifat polos dari anak-anak, sikap yang Tuhan Yesus suka dari anak-anak. Karena anak-anak tidak ada rasa dendam, tidak ada sama dengan orang dewasa. Jadi apalagi kalau mama-mama kan bakalai cuma karena DP anak-anak bakalai sama de Roni de Indah. Mama-mama itu orang dewasa, orang tua itu kalau mau bakalai, dorang sampai matahari terbenam, sampai seberapa kali tuh matahari terbenam, mama-mama orang tua, orang dewasa itu masih baku-baku marah. Sampai coba bunyi 7 tahun, 10 tahun, bahkan lebih dari itu. Nah, sedangkan anak-anak adik-adik dari baku pukul, baku cigi, baku rado, baku skop, baku tola, dorang langsung baku baik. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kadang orang jaga lia kang di tempat-tempat acara, kalau misalnya apalagi di tempat-tempat acara yang besar. Nah, di situ ada tempat-tempat duduk khusus. Nah, biasanya orang-orang, misalnya contoh acara di gereja. Nah, di situ sudah disiapkan tempat duduk. Nah, orang bisa lihat kadang itu anak-anak kasih yang jaga dapat suruh ini boleh duduk di sini ngoni, karena di sini bukan tempat anak-anak. Kadang orang merasa bahwa ini anak-anak kasih yang tersingkirkan. Tetapi anak-anak juga perlu orang jelaskan bahwa kalau misalnya di acara-acara begitu, adik-adik di tempat duduk ini ada sadia kasih yang for orang petamu-tamu tuh, orang ada undang pada orang supaya orang menyaksikan bersama-sama tuh bersuka cita dengan orang di acara. Pada orang misalnya ulang tahun jemaat tuh, orang harus menjelaskan kepada anak-anak, bukan mengusir mereka. Oh jangan, boleh duduk sini ngoni, pergi duduk di belakang ngoni. Ngoni kok anak-anak tuh pasti ngoni mau banakal-banakal. Tidak seperti itu, tetapi menjelaskan pada anak-anak bahwa orang mendahulukan tamu supaya tamu datang bersuka cita, bergembira bersama dengan orang tuh, sama-sama beribadah.
Torang kalau mendahulukan tamu, torang punya sopan santun, oh torang ada tamu. Jadi anak-anak itu kalau torang jelaskan dengan baik-baik, pasti dorang dengar. Karena itu Tuhan Yesus mengasihi anak-anak. Ketika torang mengajarkan hal yang baik terhadap anak-anak, satu kali ajar dorang dapat ingat. Jadi jangan heran kalau misalnya ada hal-hal yang tidak baik yang anak-anak dengar, anak-anak tiru. Itulah seorang anak-anak. Dorang polos, dorang apa yang dorang dengar, itu yang dorang mau sampaikan, dorang mau backing. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, dengan firman Tuhan di saat ini, orang belajar tentang pribadinya Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus punya kasih. Nah, orang belajar pada Tuhan Yesus dengan apa? Dengan kasih pada orang pe kehidupan. Tuhan Yesus ini rela disiksa sampai dia mati, digantung di kayu salib, for tebus orang pe dosa. Karena orang tahu Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi orang, nah maka orang pun harus mengasihi Tuhan lewat orang bicara hidup setiap hari. Encik kasih contoh Kang, kalau orang tahu orang ini mengasihi Tuhan, orang harus apa? Menyebarkan kasih, menyampaikan firman Tuhan lewat orang pe keseharian, orang pe perilaku, orang pe ucapan, orang pe teman-teman, misalnya jangan babakalai, tebarkan kasih. Kalau orang tahu itu bakalai Tuhan yang tidak suka, jangan orang backing, kan adik-adik? Karena Tuhan Yesus adalah apa? Pribadi yang begitu mengasihi umatnya, bahkan mengasihi kita semua anak-anak. Nah, kiranya Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin firman Tuhan.